Teman-teman ini apa ini? Bikin tugas akhir ya? Bikin tugas akhir atau project apa ini? Jadi ini praktikum mata kuliah praktikum pengembangan produk dan teknologi proses, Pak. Jadi mahasiswa diminta untuk mengembangkan suatu produk gitu ya, produk inovatif. Jadi mereka dibagi per kelompok, kemudian semacam mereka bikin company begitu, company-nya mereka secara sederhana. Kemudian mereka mengembangkan satu ide produk dan itu dia direalisasikan begitu sampai ke tahapan pemasarannya. Jadi pada saat ini mereka sedang menjual produk mereka ini Pak melalui berbagai macam sistem dari PO kemudian jual di melalui sosmed dan lain sebagainya begitu. Oke, baik. Bapaknya, next slide boleh? Bapaknya. Oh, harus manual ya, susah juga ya. Oke, nggak apa-apa. Gini aja, nggak usah di zoom. Gini aja biar cepat. Oke, baik. Teman-teman, ini merupakan contoh sertifikat merek ya teman-teman. Jadi kalau untuk sertifikat merek kita ada 2 lembar. Ada lembar pertama, ada lembar kedua. Kira-kira layout dan setting bentuk terakhir tuh seperti ini. Kita sifatnya semuanya sudah digitalized, jadi tidak ada lagi sertifikat fisik. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan proses pendaftaran kekayaan intelektual dan dinyatakan berhasil atau selesai, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat merek seperti ini. Next. Nah, jadi sertifikat merek ini merupakan bukti bahwasannya kita memiliki merek tersebut. Silakan Bapaknya, next. Nah, kemudian teman-teman, kenapa kita perlu sekali sertifikat tersebut? Agar kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum seperti ini. Nah, jadi ini saya kasih contoh adanya permohonan maaf terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi ada orang yang berseteru terkait dengan penggunaan merek Apotik K24. Ini kebetulan kejadiannya 2014, sudah beberapa tahun silam, tapi sampai sekarang pun relevansinya masih kuat. Kenapa? Karena makin kesini bisnis itu makin banyak. Jadi saran saya, kalau memang sekiranya teman-teman sekarang ini kan bikin bisnisnya hanya merupakan tugas dari Pak Bambang, betul ya teman-teman? Nah, nanti ketika memang sekiranya ternyata bisnis iseng-iseng ini bisa dilanjutkan. Nah, itu teman-teman harus menguatkan di awalnya dengan apa? Dengan NDA. Tiga huruf itu adalah kekuatan kita selama-lamanya. NDA, Non-Disclosure Agreement. Nah, Non-Disclosure Agreement itu perlu kita kuatkan agar apa? Agar kedepannya ada pembagian jelas antara apa yang kita ciptakan dengan tim kita ciptakan. Gitu loh. Seandainya pun nanti kedepannya kita sudah tidak lagi bergabung pada bisnis tersebut, kekayaan intelektualnya jelas, punya siapa dan milik siapa. Next, Mbak Fanya. Nah, jadi ini perlu sekali untuk ditekankan. Oke, kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu adalah kekayaan yang timbul dari olah pikir kita dan akan diakui oleh negara. Next. Jadi kalau misalkan kita nggak pengen diakuin sama negara, itu masuknya ke ide. Ya, ide itu nggak bisa kita proteksi. Tapi kalau sudah dalam bentuk buku, dalam bentuk CD, tulisan, novel, buku, foto, feed Instagram, konten YouTube, nah itu bisa kita proteksi semuanya ya. Next. Nah, ini pembagian kekayaan intelektual itu ada dua ya, ada hak cipta dan kekayaan industri. Next. Kekayaan hak cipta itu adalah kekayaan intelektual yang terkait dengan ilmu pengetahuan, budaya dan ilmu pengetahuan dan budaya. Kemudian dari hak cipta ini nanti akan turun, next Mbak Fanya, akan turun ke beberapa bentuk produk, seperti contohnya ada alat peraga, ada seni musik, ada lukisan, ada buku, dan lain-lain. Kalau sekarang di era digital, kita bisa proteksi mulai dari musik digital, konten YouTube, feed Instagram, apalagi konten TikTok dan seterusnya. Musik di TikTok pun juga kita bisa lakukan proses atau klaim seperti itu. Next, Fanya. Nah, jadi sekarang apapun bisa kita hakikan. Haki itu penting buat apa? Untuk menegaskan siapa pemilik dari karya cipta yang sudah dibuat.
Contohnya seperti ini. Di sebelah kanan ada lukisan. Itu yang bikin pelukisnya namanya Darbots. Nah, si Darbots ini dia bisa menjual lukisan-lukisannya itu minimal di harganya 5 juta. Nah, dan seterusnya itu sampai dia bikin mural ataupun lukisan bisa di angka harga 30 juta. Nah, kebetulan untuk si Darbots ini sudah diproteksi. Kemudian juga ada maskot ban Michelin ini juga diproduksi, kemudian juga ada sistem program atau aplikasi. Next, Mbak Fanya. Nah, kemudian hak cipta ini merupakan salah satu sumber mata uang yang memang sekiranya baru di Indonesia saat ini. Contohnya misalkan ini nih, ini hak cipta Nusa dan Rara, karakter kartun bernuansa Muslim. Nah, ini kakaknya si Nusa. Ini sertifikat pendaftaran hak ciptanya nih, bisa kita, kalau teman-teman Zoom, ini tulisannya Nusa nih. Tulisannya Nusa ya. Nah, jadi si karakter ini diproteksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar si Nusa ini ketika diimplementasikan ke berbagai produk, dia sudah memiliki payung hukumnya. Next. Nah, jadi kita tujuannya melakukan proses perlindungan hak cipta itu agar kita aman ketika produknya itu diwujudkan dalam berbagai macam produk itu pemiliknya itu udah jelas, yaitu si pencipta. Selanjutnya adalah kekayaan industri. Kekayaan industri itu adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan bisnis ataupun industri yang dilakukan oleh manusia. Next, Mbak. Nah, jadi kalau kita lihat si kekayaan industri itu kita bagi ada beberapa. Mulai ada paten, kemudian ada merek, ada desain industri, ada rahasia dagang, ada varies tanaman dan lain-lain gitu. Nah, untuk slide saat ini nanti kita fokusnya ke merek ya. Di sini saya gambarkan dengan logo Gojek. Nah, tapi nanti teman-teman kalau mau bertanya terkait desain industri, rahasia dagang, paten, monggo silahkan. Next, Mbak Fanya. Nah, jadi nanti kita ngomongin atau kita membicarakan terkait dengan potensi kekayaan intelektual dalam produk industri kreatif. Next, Mbak Fanya. Jadi teman-teman kan mengolah hasil pertanian ya. Hasil pertanian itu kan beraneka ragam. Next, Mbak Fanya. Nah, hasil pertanian itu kan beraneka ragam. Nah, ketika kita proses menjadi misalkan gula siap saji ataupun beras yang sudah dikemas, itu akan memiliki harga yang berbeda dengan beras kiloan atau beras yang baru diolah seperti itu. Nah, ini gambar yang saya sajikan ini adalah contoh produk kalau misalkan ternyata tuh produk itu memiliki potensi kekayaan intelektual. Kalau di slide yang sebelumnya itu tadi bisa kita lihat ada paten, merek, dan hak cipta. Nah, sedangkan untuk yang di sini ketika si HP itu kita belah, itu ada DTLST atau sirkuit terpadunya dan juga paten. Next. Nah, jadi ternyata kita tuh dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bersinggungan dengan kekayaan intelektual gitu loh, tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Oke, langsung kita sekarang ini bergeser ke merek. Apa itu merek? Merek merupakan tanda yang berupa ada gambar, ada nama, ada kata-kata huruf, angka, susunan warna, dan kombinasi. Nah, merek-merek ini memiliki daya pembeda yang digunakan dalam proses usaha atau bisnis. Jadi teman-teman begini, ketika nanti teman-teman nih misalkan bikin misalkan teman-teman bikin baju, jangan baju. Kalau itu apa sih Mas Bambang, sekarang ini teman-teman bikin olahannya apa sih, turunannya hasil pertaniannya itu? Macam-macam ya Pak, produk-produknya. Sebelumnya tuh ada yang bikin topoki dari umbi-umbian lokal itu ya, tepungnya itu. Kemudian ada yang buat semacam dimsum tapi dia atau dumpling tapi dia berwarna-warni gitu kulitnya. Kemudian ada yang bikin selai tapi dari susu, semacam Oke, nama mereknya apa? Masing-masing dari mereka nama mereknya apa?
ada Carle, ya, ada Carle kalau nggak salah, ada Carle, terus ada Neotok gitu. Mungkin adik-adik ini bisa menyampaikan mungkin. Satu aja satu. Carle Pak, CARLE. Itu produknya apa? Produknya itu semacam selai dari susu itu Pak. CARLEY ya. CARLE. CARLE itu Ya, selai susu. ya. Oke, selai susu itu kayak susu kental manis. Ya semacam itu ya, semacam susu kental manis sih jadinya. Oke, baik. Ya, Baik, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Jadi maksud saya di sini adalah itu tadi udah contoh bagus ya. Carle itu bahwasannya produknya itu selai susu. Selai susu itu salah satu produk turunan makanan yang tidak umum, tidak lazim. Jadi ada kemungkinannya kalau mau bisnisnya diseriusin itu bisa cepat dikenal. Kemudian namanya Carle, namanya juga bagus, namanya sangat sangat bagus. Meskipun orang Jawa pastinya deso ya, logatnya gitu, nanti agak susah tuh penyebutannya, bisa Carle, bisa Kale, atau Charle atau Charle, Charle. atau Charle, ada lagi pakai S gitu. Nah jadi nanti itu patut dipikirkan juga terkait dengan penyebutan, tapi itu nggak ada masalah. Yang penting kalau dari sisi hukum, seingat saya belum ada yang menggunakan nama Carle itu tadi gitu loh. Jadi kalau teman-teman nanti mau lanjut dilakukan pendaftaran merek dagang, monggo silahkan seperti itu. Nah jadi intinya adalah teman-teman ketika bikin merek jangan dimirip-miripin sama merek yang sudah ada. Itu kalau sampai kita kejadian seperti itu macam-macam si bahasannya, ada dibilang parodi, ada dibilang tailing, ada dibilang mirroring, apapun itu, tapi intinya adalah kita dianggap tidak kreatif gitu. Jadi sehingga kalau bisa kita bikin yang benar-benar something new seperti itu. Next. Nah, jadi ketika merek itu sudah kita miliki, kita setidaknya sudah menyelesaikan tugas awal dari startup sebanyak 30%. Next, Mbak Fanya. Next, Mbak Fanya. Kayaknya agak slow. Next, Mbak Fanya. Internetnya kayaknya mungkin ya. Sudah ini, Pak. Next, Mbak Fanya. Oke, ya. Itu tadi ini syarat untuk pendaftaran merek. Next, Mbak Fanya. Kalau yang ini untuk pribadi, yang satu lagi ini adalah untuk berbadan usaha atau non pribadi. Next, Mbak Fanya. Nah, kemudian adalah kita juga perlu mengetahui hal-hal apa saja yang terkait dengan pendaftaran merek dagang. Ada kelas barang dan jasa. Next, Mbak Fanya. Kelas barang dan jasa ini sangat kita perlukan untuk apa? Untuk nanti mengetahui merek yang kita buat ini masuknya ke kelas mana sih gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, itu akan memudahkan kita dalam proses pendaftaran merek dagang gitu. Nah, kemudian si kelas barang itu ada 45 kelas, 1 sampai 45. Nah, itu ada macam-macam peruntukannya. Next, Mbak Fanya. Ada macam-macam peruntukannya. Untuk linknya udah saya share ya. skm.dgip.go.id tadi udah saya iniin. Kemudian kalau untuk pengecekannya nanti teman-teman bisa lakukan di sini, saya kasih contoh juga. Nah, untuk pengecekan mereknya di situ. Oke, next Mbak Fanya. Nah, jadi kelas 1 sampai kelas 34 itu untuk barang, sedangkan sisanya itu 35 45 untuk jasa. Next Mbak Fanya. Nah, kemudian masing-masing itu ada peruntukannya. Ada peruntukannya. Nah, itu tergantung kebutuhan kita sebagai brand owner. Nah, next Mbak Fanya, halo. Nge-lag ya? Ya, mungkin nge-lag ini, Pak. Oke, nggak apa-apa. Koneksi tempat. Nah, jadi kebutuhan ya, next Mbak Fanya. Ragam kebutuhan merek dari pemohon itu sendiri gitu. Nah, jadi next Mbak Fanya. Jadi masing-masing pengusaha, masing-masing pemilik brand itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan mereka punya tujuan dalam berbisnis. Next Mbak Fanya.
Contohnya misalkan kita lihat di gambar ini ya. Di sini ada beberapa merek nih. Ada merek baju, kemudian ada merek toko online tadi barusan Tokopedia dan seterusnya. Jadi kalau satu produk itu satu merek itu bisa mengisi beberapa kelas tergantung kebutuhannya. Contohnya adalah next makanya. Contohnya misalkan adalah si Maichi. Maichi itu kalau kita cek dia ada lakukan pendaftaran di beberapa kelas. Kemudian juga DM Alif Indonesia juga dilakukan pendaftaran di beberapa kelas. Next makanya. Nah ini kalau mau ngecek di pdki.indonesia.dgp.go.id. Tadi udah saya share. Nah kemudian ini contoh lagi sepatu ya, sepatu brodo. Yang buat cowok-cowok pasti punya sepasang koleksi sepatu brodo, nggak mungkin enggak lah gitu. Kalau baju sekarang Erigo nih yang cowok-cowok. Nah jadi si brodo ataupun Erigo itu sebesar sekarang dia sudah melakukan proteksi terlebih dahulu terkait dengan produk yang mereka buat. Next. Nah jadi ketika produknya mulai dikenal, mereka sudah merasa aman untuk proses ataupun untuk mengembangkan produk tersebut tanpa ada rasa khawatir dibajak. Next. Nah, selanjutnya adalah saya coba kasih bayangan terkait dengan proses pendaftaran merek. Next. Nah, jadi teman-teman saat ini ada pergeseran ya, ada pergeseran dalam proses kita berbisnis gitu. Mungkin kalau 10-15 tahun yang lalu, modal yang kita punya itu setidaknya kita untuk membuat produk sama untuk menyewa tempat. Nah, sekarang sewa tempat ini nih sudah tidak lagi menjadi prioritas teman-teman. Karena kita sekarang sudah bisa berusaha, berdagang itu melalui online, melalui internet gitu loh. Nah, sehingga ada baiknya alokasi persewaan tempat itu digeser ataupun di switch, diganti dengan proses pendaftaran merek, karena merek inilah yang menjadi aset-aset kita dalam mengembangkan bisnis. Next, contohnya si Baba Raffi, dia ada merek daftarin, ada hak cipta, ada juga desain industri untuk packaging. Next, Bapaknya. Jadi semakin lengkap kita proses pendaftaran kekayaan intelektual, akan semakin bagus dia punya ininya, akan semakin bagus dia punya kekuatan bisnisnya seperti itu. Nah kemudian yang pertama kali dilakukan kalau kita mau mendaftarkan kekayaan intelektual khususnya merek itu adalah kita harus lakukan dulu pengecekan merek atau melakukan penelusuran di pdki-indonesia atau dgp.go.id. Next. Nah, setelah kita yakin bahwasannya merek ini aman, barulah kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi apakah merek tersebut mau di waralabakan dan lain-lain. Nah, kemudian nanti ini kita masukkan dulu nama mereknya, nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Next, lanjut. 2 slide aja langsung. Ya, ini contoh DM Alif Indonesia yang sudah terdaftar di JNKI. Nah, itu nanti bisa diklik di link yang saya kasih, nanti teman-teman bisa ngecek merek-merek yang udah ada di Indonesia. Gitu. Oke, ini adalah formulir yang model baru dari proses pendaftaran kekayaan intelektual. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi nanti teman-teman akan mengisi beberapa kolom yang memang sekiranya terkait dengan kekayaan intelektual. Ada nama, ada logo mereknya, ada unsur warna dan lain-lain. Next slide. Nah, kemudian nanti akan muncul nomor pendaftaran seperti yang ada di atas, sekaligus juga tanggalnya. Nah, di situ juga ada lagi alamat kita sertakan juga, kemudian daftar klasifikasi barang dan jasa, kemudian juga ada nama merek atau nama barangnya gitu. Jadi dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual itu akan ada 2 ya, ada logo dan nama.
gitu. Akan ada logo dan nama. Next. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya adalah ini merupakan contoh sertifikat. Nah, sertifikat itu tadi juga udah saya perlihatkan di awal presentasi. Nah, ketika kita sudah memiliki sertifikat ini, artinya adalah kita secara sah sebagai pemilik dari merek tersebut, kemudian masa berlaku 10 tahun, dan yang terakhir adalah sertifikat ini terdiri dari 2 halaman. Next. Lama waktu pendaftaran itu adalah 17 bulan. Next. 17 bulan kurang lebihnya. Kenapa cukup lama? Karena kita akan melakukan beberapa tahapan yang memang sekiranya penting untuk dilakukan agar merek tersebut memiliki objektivitas yang sangat tinggi. Mulai dari pendaftaran, periksa, pengumuman, hingga cetak sertifikat. Next. Nah, jadi total ini kalau kita jumlahkan itu kurang lebih sekitar 17 bulan. Kemudian adalah istilah-istilah yang perlu kita ketahui terkait dengan proses pendaftaran merek ataupun ke intelektual. Yang pertama adalah first to file principle, atau siapa yang daftarin duluan dialah pemilik mereknya, gitu. Jadi ada beberapa kasus yang kemarin-kemarin sempat menghebohkan dunia bisnis, bahwasannya ada brand yang cukup terkenal, ternyata pemiliknya itu bukanlah yang kita ketahui selama ini. Hal itu terjadi kenapa? Karena ternyata setelah ditelusur, mereka dalam proses bisnis di awal tidak memiliki non-disclosure agreement yang kuat, gitu loh. Sehingga partner dari brand tersebut yang seharusnya bukan pemilik malah duluan melakukan proses pendaftaran, gitu. Kemudian kita menganut asas keadilan, artinya siapa yang mendaftarkan ya dia yang mendapatkan payung hukumnya, gitu kira-kira. Next. Jadi kalau teman-teman punya bisnis yang bagus dan tidak didaftarkan hakinya, dan suatu saat dibajak, teman-teman jangan ngambek, jangan sedih. Yaitu merupakan kesalahan terbesar dari teman-teman sih, gitu. Next. Nah, persamaan pada pokoknya itu merupakan kayak gini ya. Jadi teman-teman tadi saya ingatkan, kalau memang sekiranya kayak tadi saya bilang si Carle ya, si Carle itu Carle itu cukup bagus sebagai penamaan. Karena kenapa? Karena tidak terindikasi mirip dengan merek yang lain, gitu loh. Nah, jadi itu sangat bagus kalau menurut saya. Nah, beda sama si Woodcraft dan Craft ini, dia diindikasi mirip dengan merek yang udah ada sebelumnya, sehingga si Woodcraft itu tidak bisa kita lanjutkan dalam proses pendaftaran. Next. Selanjutnya adalah ini juga tailing ya. Ini juga tailing. Di situ ada logo, di situ ada beberapa logo yang sangat menyerupai Starbucks gitu. Jadi logo aslinya di tengah, yang sebelah kanan logo dengan nuansa luar angkasa atau parodi dari film Star Trek, yang sebelah kiri adalah parodi dari film Dumb and Dumbers. Tapi kedua-duanya memiliki layout dan komposisi yang sangat mirip dengan Starbucks yang sudah kita kenal sebagai logo. Nah, hal itu kita namakan sebagai passing off. Next. Biaya. Next. Nah, terkait dengan biaya. Next. Terkait dengan biaya terakhir untuk sesuai dengan Permen itu nomor 45 tahun 2016 itu, kalau untuk merek, next Mbak Fanya, kalau untuk merek itu di harga Rp1.800.000 gitu. Kalau untuk hak cipta itu kurang lebih sekitar 400 sampai 700. Yang paling mahal itu adalah paten sekitar 1.500.000 hingga 2,5 juta rupiah gitu. Jadi tergantung lagi dari klaim paten dan lain-lain. Nah, selanjutnya next Mbak Fanya. Selanjutnya adalah, nah ini teman-teman bisa nilai sendiri gitu loh. Dengan
Ya kayak misalkan MS Glow. MS Glow itu proses pendaftarannya ya cuma 1.800.000 ya, tapi mereka ataupun Mas Gilang ataupun istrinya Mbak Sandi itu bisa mendapatkan keuntungan yang sangat begitu besar dengan penjualan MS Glow gitu. Jadi bisa kita simpulkan penting nggak sih daftar merek itu gitu kan. Next. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom chat. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi menyambung sedikit lagi ya dari presentasi saya bahwasanya kalau teman-teman punya produk yang pertama kali teman-teman lakukan itu pastinya kan riset dulu ya, research and development. Nah, hasil riset and development itu masuknya ke paten terlebih dahulu nih, gitu. Nah, kemudian setelah kita proses R&D udah selesai, ya kan. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa lakukan ketika si R&D itu kita bungkus atau kita siapkan dalam konsep satu produk. Nah, merek itu yang perlu kita proteksi. Tahapan selanjutnya adalah proteksinya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah merek kemudian paten, yang teman-teman perlu pikirkan lagi nanti ada kemasan desain dan lain-lain gitu. Jadi itu yang nanti perlu disiapkan seperti itu. Nah, tapi ketika teman-teman itu sudah lakukan proses pendaftaran merek ataupun haki pada umumnya, bukan artinya teman-teman ini udah selesai tugasnya. Belum teman-teman. Jadi haki itu akan selalu akan selalu berjalan gitu loh. Semakin akan semakin berjalan sesuai dengan berkembangnya bisnis kita gitu. Jadi ketika misalnya sekarang gini, tadi si pemilik selai susu Carle, si nama Carle ini pertama kali rilis dia bikin selai susu. Oke. Nah, ternyata ketika si selai susu ini dipertemukan sama roti khas yang dibuat sama si owner, jadilah roti bakar Carle yang sangat enak. Nah, roti bakar ini kemudian disajikan di restoran yang sudah disiapkan atau kedai yang sudah disiapkan sama si pemilik merek ini, gitu. Berarti dalam hal ini ada perkembangan terkait dengan proses business development maupun hakinya itu sendiri gitu. Jadi kalau tadinya selai susu itu cuma kelas 30 atau 29 aja didaftarkan, tapi ketika sudah buka restoran mau nggak mau kelas 43 juga didaftarkan gitu. Nah, dan itu terus bergulir, terus maju gitu. Terus bergulir yang memang sekiranya tidak akan berhenti sampai kapanpun selama inovasi itu tetap diciptakan dan tetap dikembangkan seperti itu. Jadi contohnya kayak misalnya kalau teman-teman ingat dulu itu kan Gojek itu dia develop di jasa ininya aja kan, jasa angkutan aja gitu. Nah, ternyata si Gojek itu dia berkembang menjadi financial, kemudian lagi berkembang menjadi jasa antar makanan, kemudian berkembang lagi jadi jasa antar obat-obatan, bahkan nanti Gojek sendiri juga sudah punya kanal hiburan seperti itu. Nah, jadi disitulah poin penting bagaimana si haki itu berperan dalam proses pengembangan produk development. Gitu kira-kira Mas Bambang presentasinya. Monggo kalau ada sesi tanya jawab silakan. Baik, terima kasih Pak Opi atas penjelasannya terkait dengan kekayaan intelektual, kemudian juga tentang merek, cara mendaftarkan merek gitu ya. Ini
merupakan hal yang sangat penting gitu ya bagi Betul, para ini ya pebisnis lah gitu ya, bisnis betul. yang mereka ingin mengkomersialisasikan produk gitu ya. Jadi dari ide kemudian itu belum bisa diproteksi, tapi kalau sudah jadi satu logo gitu ya merek itu Hmm, perlu adanya payung hukum untuk melindungi itu ya supaya nanti bisa digunakan pada berbagai jenis lini atau hmm, hmm. kelasnya baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa. Begitu ya Pak Opi ya. Ya, ya. Eh, Ya, ini menarik sekali ya karena eh, ya apa perlindungan terhadap merek ini banyak yang mungkin belum belum aware ya Pak Opi ya. Baik, betul. Sehingga sehingga nanti ketika apa ada masalah, nah ini kemudian kemudian nggak punya dasar hukum yang kuat begitu ya. Kalau Ya, ya, saya ini ya. punya punya pemilik brandnya, punya pemilik mereknya gitu. Mm-mm, Seperti tadi disampaikan oleh Pak Opi tentang berbagai jenis mm-mm, kasusnya gitu. mm-mm. Nah, baik, silakan. Ya ini saya akan sampaikan pertanyaan dari chat dulu ya. Jadi nanti silakan kalau adik-adik mau Boleh. tanya langsung Pak Opi juga silakan. Mm-mm. Ini yang pertama ini dari Foni ini Pak Opi. Jadi Ya, Foni ini bertanya dalam membuat ya. merek atau logo itu lebih baik yang menggunakan unsur apa? Apakah Mm-mm, kata-kata atau huruf saja cukup mm-mm, atau lebih mm-mm, baik banyak menggunakan unsur warna? Ini bagaimana Pak? mm-mm. Oke, langsung jawab apa tampung dulu? Ya, silakan Pak Opi langsung jawab tidak Langsung apa-apa. jawab ya. Oke. Ya. Kalau dari kami di Dijen KI sendiri tidak ada eh, menitik beratkan apakah lebih baik font, icon, atau gabungan keduanya. Di kami tidak ada seperti itu. Yang ada di kami adalah kami concern terkait dengan eh, sejauh mana logo tersebut sama atau beda dengan merek lain. Di situ aja, gitu loh. Pun kalau memang sekiranya sekarang gini, misalkan teman-teman di sini ingat font Coca-Cola ya. Nah, font Coca-Cola tuh udah miliknya Coca-Cola. Jadi ketika misalkan si Carle selai susu itu menggunakan font Coca-Cola, saya yakin, 1000 yakin, beberapa bulan ke depan setelah rilis di sosial media dan lain, pasti si Carle diminta untuk ganti logonya. Karena kenapa? Karena si fontnya itu sudah milik Coca-Cola seutuhnya. Tidak ada brand manapun yang berani untuk menggunakan font tersebut untuk kepentingan merek dia sendiri, kecuali parodi atau lucu-lucuan aja, gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau dari Dijen KI sendiri tidak ada ketentuan apakah mau font, mau icon, ataupun mau kombinasi keduanya, monggo silakan. Yang penting jangan sama dengan merek yang udah ada sebelumnya, gitu. Baik, ya jadi tidak boleh ada kesamaan baik itu unsur Betul, tulisannya atau warna bahkan ya Pak ya. betul, Warna eh, ya makanya lama ya Pak proses untuk pengajuan betul, merek ini betul, betul, 17 bulan ya. betul. Baik, eh, semoga tadi menjawab ya Foni ya. Baik saya lanjutkan ini pertanyaan dari Syafnah Rifdah. Mengenai font yang digunakan pada logo maupun label. Apabila kita menggunakan font yang seharusnya berbayar untuk kebutuhan komersial, tapi malah dicomot tanpa izin kreator font tersebut, apakah ini juga akan terkena ini ya hak cipta juga gitu? Karena tidak semua orang notice akan hal ini begitu. Bagaimana Pak Opi? Oke, eh, pertanyaannya cukup menarik ya, karena di situ ada dua hal yang sifatnya eh, oposisi atau bertentangan. Kalimat pertama itu adalah eh, saya ingin bertanya mengenai font yang digunakan. eh, jadi si pemilik brand ini sudah tahu bahwasanya font itu berbayar. Loh, ya kalau berbayar terus diimplementasikan ke produknya mereka, ya pilihannya cuma dua. Kalau mereka izin, ya mereka mendapatkan restu dari si pembuat. Tapi ya kalau nggak izin, ya siap-siap aja kena denda. Sesimpel itu sih, Betul. gitu loh. Nah, kalau kalimat closingnya, karena tidak semua orang notice akan font itu sudah kita beli atau belum. Loh, ya kalau sekarang tergantung lagi teman-teman downloadnya dari mana.
Saya seringkali download font dari website Dafont, DA Delta Betul ya. Alpha Fanta Omega November Tango.com. Nah itu banyak sekali tuh. Bahkan kreator font dari Indonesia juga banyak nyumbang ke sana gitu loh. Kalau kita klik di Dafont itu klik Minang, nanti keluar tuh huruf-huruf ala-ala restoran Padang gitu. Nah, nanti kan di kanan situ kelihatan we have to participate ke kreator gitu kan. Ya udah, nanti di situ ketika kita menghubungi si kreator akan memberikan pilihan. Anda beli apa itu namanya font saya buat apa? Buat bikin logo atau kepentingan pribadi non profit atau apa? Gitu ya, kita tinggal ngikuti aja permintaan dari si pemilik ini, pemilik font gitu. Kalau kita penuhi require dari mereka, ya otomatis mereka juga akan memberikan izin kok ke kita. Saya yakin itu gitu loh. Jadi yang selama ini bermasalah adalah ketika si pemilik brand itu tahu bahwasannya merek itu ada, font itu ada yang punya, tapi kita tidak memberikan hak kepada si pembuat font tersebut gitu. Monggo lanjut. Betul Pak Opi. Ini mengingatkan saya, ini ada kasus Pak waktu itu di Twitter pernah booming. Ya. Kalau pernah dengar ada merek susu Greenfield, itu Ya, tulisannya betul. ternyata menggunakan font dari Betul. orang Indonesia dan ternyata Betul. nggak izin gitu. Nah, Betul. ini waktu itu Betul. salah satu Nah, contohnya ini ya betul. kasusnya. Nah, Ya. kalau yang Greenfield itu sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan pihak Greenfield-nya gitu. Cuman yang kita salahkan adalah pihak advertising agency-nya gitu. Ya. Karena advertising agency itulah yang melakukan proses pembuatan logo dan lain-lain gitu. Baik, saya lanjutkan. Dari Stephanie Elizabeth, ini ingin bertanya, apakah hak merek non pribadi bisa dijadikan hak merek pribadi atau perlu membuat merek baru? Kemudian jika suatu merek sudah tidak dipakai lagi, apakah perlu ditindaklanjuti atau dibiarkan saja, Pak? Oke, nah jadi kalau misalkan untuk dari merek atas nama pribadi mau jadi PT, ataupun juga sebaliknya dari PT mau atas nama pribadi, itu sangat memungkinkan. Tinggal kembali lagi, non-disclosure agreement-nya itu seperti apa. Gitu loh, yang tadi saya singgung di awal presentasi saya. NDA, non-disclosure agreement. Nah, itu seperti apa perjanjiannya? Karena ketika kita berbisnis, saya yakin jarang sekali ada pebisnis yang benar-benar one man show, satu orang ngurusin A, B, C, D, E, pasti idenya itu beberapa orang. Nah, kuatkanlah di non-disclosure agreement-nya itu. Jadi contohnya seperti kalau kita buka di PDKI, masukin merek Damn I Love Indonesia. Nah, di situ jelas sekarang Damn I Love Indonesia itu milik PT Dinamika Anak Muda Nasional. Nah, tadinya itu atas nama Daniel Mananta pribadi, gitu. Jadi ketika di situ nanti jelas digambarkan bahwasannya ternyata si Daniel Mananta itu men-top up kepemilikan brand tersebut yang tadinya atas nama pribadi menjadi atas nama badan usaha, gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu apa tadi? Jika satu merek sudah tidak dipakai lagi, apakah perlu dilanjutkan atau dibiarkan saja? Merek itu punya masa kadaluarsa. Ketika bisa dibuktikan dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut merek tersebut tidak digunakan oleh seseorang, kita atau orang yang membutuhkan bisa mengambilnya, bisa take over, gitu loh. Bisa take over. Nah, jadi kalau teman-teman sudah lakukan pendaftaran merek, kalau bisa memang merek tersebut digunakan sebagaimana mestinya, kayak gitu. Agar apa? Agar tidak nanti diklaim oleh pihak lain bahwasanya merek tersebut milik seseorang, gitu. 2 tahun ya. Oh, 2 tahun ya, berarti jika tidak digunakan itu bisa digunakan oleh orang lain begitu ya, bisa
bisa digunakan untuk orang lain begitu ya Pak. Iya. Baik, semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Stefan Elizabeth. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan dari Vira, Boleh. ini cukup panjang ini. Ini Boleh. tentang sengketa ini kayaknya Boleh. masalah. Jadi izin bertanya, ada satu masalah yang dialami oleh kakak saya. Dia miliki produk dengan merek dagang Korean Corn Dog. Setelah berjalan kurang lebih beberapa tahun dan mulai ramai dan dikenal oleh orang, serta telah membuka franchise di beberapa kota, suatu saat dia mengetahui bahwa ada cabang yang tidak terdaftar sebagai franchise-nya. Ternyata dia mencomot segala merek, ide, foto, logo, dan konsep. Namun merek Korean Corn Dog ini belum didaftarkan karena pada saat pembuatan dulu belum memiliki model yang cukup untuk mendaftarkan mereknya. Apakah setelah merek didaftarkan, seorang peniru ini mendapatkan sanksi? Jika iya, sanksinya berupa apa? Oke, pertama sebelum saya menjawab, kalau menurut Mas Bambang sendiri atau Pak Bambang sendiri, Korean Corn Dog itu merupakan frase merek atau enggak? Ini itu ya apa? General kalau menurut saya ya bukan spesifik merek ya. Oke, betul ya. Bukan Jadi spesifik merek ini. jawabannya bukan merek ya. Jadi dari pertanyaan tersebut saya tidak menemukan adanya unsur mereknya ya. Jadi untuk siapa nih? Untuk Mbak Vira. Vira, saya tidak menemukan unsur merek dari frase Korean Corn Dog, kecuali kalau kakaknya Mbak Vira itu bikin misalkan kali urang Korean Corn Dog, Korean Corn Dog. Nah itu mungkin ya ada kata-kata kali urangnya di depannya gitu. Misalkan kali milk, dulu kan ada kali milk itu yang buatan Ya, anak kali game milk. aja kan, itu kali urang milk disingkat Kali jadi milk. kali milk gitu. Nah itu ada unsur mereknya. Kalau ini kan Korean Corn Dog, saya tidak menemukan ada unsur mereknya, sehingga kembali lagi ketika kakak Mbak Vira mau menuntut pihak lain itu, landasannya apa? Lawong nggak didaftarkan, kemudian nama merek sendiri juga tidak memiliki unsur penamaan yang kuat. Jadi apa yang mau di up atau diangkat ke polisi ataupun ke pengadilan gitu. Oke, tapi anggaplah misalkan nama Korean Corn Dog ini menjadi satu merek dagang. Nah, sekarang intinya ketika kita mau melaporkan ke polisi, kita harus punya dulu alasannya gitu, alasan untuk melakukan proses pengaduan. Nah, sehingga kalau kita mau ngadu tapi bahan aduannya itu rendah atau nyaris tidak ada, ya percuma juga dong kita ngadu. Nah, jadi kembali lagi bahwasannya saya katakan silakan didaftarkan terlebih dahulu, baru nanti di proses ke pihak yang berwenang, baik itu polisi maupun kejaksaan. Baik, jadi walaupun dia punya logo Pak atau punya gambar gitu ya, yang khusus kita atau spesifik gitu, itu tetap bukan merek ya, bukan merek. Kita belum bisa katakan sebagai merek ya tadi yang Korean Corn Dog tadi. Belum. Sama aja kalau mau beli batik di Pasar Beringharjo, Bu, saya mau beli batik. Iya, batik apa? Iya, saya mau beli batik. Iya, batik apa? Iya, baju batik. Terus aja sampai lebaran kambing kayak begitu aja, gitu. Iya. Baik, begitu Vira, semoga bisa menjawab ini ya pertanyaan dari Vira. Ini saya lanjutkan ada pertanyaan dari Premananda. Apakah selama 17 bulan mendaftar merek, perusahaan sudah boleh melakukan produksi dan penjualan atau sebaiknya menunggu merek telah terdaftar? Enggak. Berarti bisa ya Pak ya, boleh. Sudah. Apakah mendaftar merek sebaiknya menggunakan konsultan HKI? Itu kembali lagi yang pertama, kalau saran saya pribadi, gunakanlah konsultan kekayaan intelektual karena mereka memiliki pengetahuan ataupun referensi yang cukup ataupun tools pemeriksaan yang cukup sehingga bisa meminimalisir nama merek yang akan kita daftarkan itu bisa goal ke depannya gitu loh.
Cuman kelebihannya tanpa konsultan kekayaan intelektual ya cukup bayar 1.800.000 aja tanpa embel-embel lain gitu. Tapi kalau kita menggunakan konsultan ya agak mahal lebih sedikit, tetapi kita lebih aman dan safe gitu. Sama halnya kayak tadi kasus Corndog si Vira. Mbak Vira akan lebih aman untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap apa namanya itu, terhadap franchisee. Saya nggak tahu itu apakah franchisee ataupun mitra biasa saja, ketika memang sekiranya sudah berkoordinasi dan konsolidasi dengan pihak konsultan haki, gitu kira-kiranya. Baik, baik Pak Opi. Kemudian yang terakhir ini, apa pertimbangan merek diajukan sebagai milik pribadi ataupun milik perusahaan? Keuntungannya gimana? Jadi ini pertanyaan tadi melanjuti dari pertanyaannya Prema. Ya. Apa pertimbangan merek diajukan sebagai milik Ya. pribadi atau milik perusahaan itu, Pak? Iya, keuntungannya kan? Keuntungannya. Kan? Baik. Berarti kalau perusahaan berarti ya bisa lebih besar ya. Enggak gini, itu kembali lagi terkait dengan NDA, non disclosure agreement. Saya nggak bosan-bosan untuk menyebut 3 huruf itu, NDA, non disclosure agreement. Jadi seberapa pentingnya NDA itu? Ya sangat penting gitu loh. Karena kenapa? Karena kita berbisnis, kita membangun satu bisnis dan menunjuk satu partner sehingga nanti menjadi partnership. Itu seperti kalau anak kuliah pacaran ya, berarti ya kayak orang pacaran loh teman-teman gitu. Ketika kita mau membangun satu hubungan kan kita ada penjajakan dulu sampai kita deket, kita nembak. Habis kita nembak, kita pacaran. Nah, selama proses pacaran itu kan ada naik turun ya, ada marahan, ada berantem dan lain-lain. Nanti sampai di titik tertentu kita scale up hubungan kita sampai misalkan kalau orang pacaran jadinya menikah gitu. Nah, begitu pula juga dalam berbisnis. Ketika misalkan nih ada 2 orang, atau kita ambil studi kasusnya itu si Brodo ya. Brodo itu berangkat dari anak-anak kuliahan ITB tahun 2009 2010 mereka lulus, dan mereka awalnya ingin membuat sepatu yang sesuai dengan struktur kaki mereka. Jadi si Brodo founder ini rata-rata anak basket. Seperti yang kita ketahui, anak basket itu nomor sepatunya mulai dari 43, 44, 45, 46, 47 ke atas. Dan itu sangat susah sekali. Saya udah pakai sangat sekali lagi. Sangat susah sekali untuk ditemukan di sepatu-sepatu keluaran Indonesia. Kompas aja cuman paling besar 45 gitu. Sehingga mereka custom lah sepatu-sepatu buatan mereka sendiri, dan ternyata laku dijual gitu. Nah, berawalnya dari 3 individu berbeda yang berbisnis bareng, kemudian mereka scale up bikin PT, kemudian si PT-nya ini mendapatkan suntikan dana yang sangat besar dari satu angel investor, dan dari PT yang pertama dibikinlah PT holding yang lebih besar lagi. Begitu seterusnya. Jadi mereka ada scale up terkait dengan bisnis mereka, dan ketika sudah scale up ada beberapa hal-hal disesuaikan dengan kondisi terakhir. Jadi misalkan tadinya seluruh aset haki itu milik 3 orang, tapi ketika PT udah jadi ya jadi milik PT. Somehow si founder ini, salah satu dari founder ini keluar, ya PT Brodo tetap berdiri sebagaimana mestinya, tidak akan berubah. Gitu kira-kiranya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Silakan. Mumpung kita ada ahli dari Dirjen Kekayaan Intelektual, silakan mau tanyakan tentang merek atau mungkin
apa cara mendaftarkan merek atau yang lain silahkan ditanyakan ini atau mau tanya langsung ke Pak Opi juga silahkan langsung di open saja mic-nya silahkan. Oke, Selamat siang, mungkin Pak. nanti masuk. Ya, silakan. Oh, Silakan ya. perkenalkan saya Wildan, saya izin bertanya, Pak. Apabila Ya. suatu merek gitu ya, Pak, sudah didaftarkan gitu, Pak. Nah, terus kita ingin membuat produk turunan dari merek tersebut gitu, Pak. Nah, apakah merek dari produk turunan tersebut sudah bisa dikatakan terlindungi oleh merek dari produk utama tadi atau belum ya? Turunan maksudnya gimana? Turunan, produk turunan? Misalkan untuk Carle tadi ya Pak, itu kan seperti selai susu. Nah, kita ingin membuat mungkin popcorn karamel dari Carle seperti itu Pak, dengan nama brand yang baru seperti itu. Tapi kayak masih tetap meng-highlight nama Carle-nya gitu loh Pak. Nah, apakah itu sudah terlindungi oleh Carle-nya? Oke. Saya langsung jawab ya. Kalau itu kembali lagi, itu kamu perlu konsul bukan sama orang haki, melainkan sama orang branding. Nah, jadi kalau saya jadi gini, produk utamanya close up, tapi close up ada produk turunan, close up mentol, close up refresh, close up foreman dan lain-lain, atau clear buatannya Unilever. Dia ada sampo clear yang utama, tapi ada clear ketombe, ada clear for men, ada clear for hijab dan lain-lain. Nah, turunan-turunan itu sebetulnya yang bisa menjawab adalah orang branding gitu loh. Jadi kalau memang sekiranya produk utama itu Carle, apakah produk turunannya misalnya kita bikin selai strawberry, apakah tetap harus menggunakan nama Carle atau kita bikin misalnya Carle strawberry? Itu kembali lagi tergantung dari brand owner sendiri punya taktik marketingnya seperti apa, dan itu tidak berpengaruh langsung ke kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kami hanya menerima ini aja, kami hanya menerima apa istilahnya? Kami hanya menerima bentuk akhir dari keputusan-keputusan teman-teman dalam proses pendaftaran merek dagang. Gitu kira-kiranya. Baik, ada lagi pertanyaan? Berarti Pak Opi kalau satu merek itu bisa variannya banyak berarti ya Pak Opi ya? Satu merek. Intinya gini, kalau dari kami pribadi, kami tidak membatasi sejauh mana si merek itu dikembangkan gitu. Jadi misalkan turunan atau varian atau ragam dari merek tersebut akhirnya tercipta misalkan 10 varian, ya udah monggo silahkan aja, nggak ada masalah di kami gitu. Terpenting adalah bagaimana jangan sampai nanti publik itu bingung, kayak mohon maaf seperti geprek bensu dan IM geprek bensu. Nah itu di lapangan konsumen bingung, ini kok ada dua nama yang mirip ya, apakah mereka dalam satu entitas yang sama atau berbeda? Nah ternyata berbeda gitu. Nah jadi disitulah poin untuk membedakannya tuh sejauh mana dari sana gitu loh. Nah adapun kalau sifatnya sekedar hanya untuk hanya untuk menjadi pembeda aja sih nggak ada masalah ya gitu loh. Ini contohnya sepatu Kompas, jelas nggak nih? Ini saya nih share ya, saya. Pak. Cukup jelas ya. Ya cukup jelas ya. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi ini kan sepatu Kompas yang sama, tapi ketika si Kompas itu dia ada kolaborasi dengan Bank BCA, terciptalah Kompas Ekspresi. Ketika dia kolaborasi dengan salah satu restoran di Bandung, BMB Barbecue Mountain Boys,
itu terciptalah sepatu BBQ BMB Retrograde. Terus ketika dia bekerja sama brand Jepang, Fucking Rabbit, nah terciptalah Kompas FR2. Ketika dia bekerja sama lagi sama Sejauh Mata Memandang, terciptalah produk lagi dan seterusnya. Jadi ketika produk-produk ini tercipta, turunan-turunannya, monggo silakan, nggak ada masalah, asal memang sekiranya tidak akan pernah membingungkan pada akhirnya tidak akan pernah membingungkan customer. Nah, ketika tadi awalnya kita selai susu, nanti selai susu itu kita bekerja sama misalkan minuman haus gitu. Ya udah, itu nggak ada masalah juga. Terpenting adalah hal tersebut tidak akan membingungkan konsumen, gitu kira-kiranya. Ada lagi pertanyaan? Baik, Mungkin silakan. Mbak Vira nanti coba kontak saya ya Mbak Vira ya. Ini takutnya masalahnya cukup serius nih karena si kakak ngerasa dirugikan nih kan, atau bahkan nanti saya khawatirnya seringkali juga pihak kompetitor itu justru mendaftarkan atau melakukan proteksi lebih dulu dari pemilik asli. Nah, kalau udah kayak gitu, itu udah benar-benar ini banget deh, udah benar-benar istilahnya ya, benar-benar apes banget gitu loh. Kalau ini kalau dari kacamata saya, gitu. Nah, tadi asasnya first to file ya Pak ya? First to file, betul sekali. First to file dan first to use. Nanti teman-teman bisa cek di Google first to file dan first to use, apa itu bedanya, apa itu pentingnya first to file, pentingnya memahami terkait dengan first to file dan first to use itu tadi, gitu. Baik, silakan yang lain jika ada pertanyaan, silakan langsung bertanya ke Pak Opi. Ada lagi? Ayo silakan, mumpung ini masih ada kesempatan ini bertemu dengan Pak Opi, ayo silahkan. Jangan disia-siakan ini waktunya. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan pertanyaannya nggak ada lagi, nanti kan bisa kontak saya langsung di handphone. Tadi saya udah share nomor saya. Nah, ini saya masih ada acara lagi, jadi mungkin nanti teman-teman yang masih belum ini, sekarang belum ada pertanyaan, tapi nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, atau nanti ini total ada berapa kelompok Pak Bambang? Ada 12 ya kalau nggak salah ya, Fanya, betul ya? 12 ya? 12 kelompok kalau nggak salah. Oh, 11 kelompok Pak. 11 kelompok. Oke, nah jadi dari 11 kelompok ini saya yakin pasti ada salah satu teman-teman mahasiswa yang produknya menurut saya matang sih gitu loh. Jadi kalau memang sekiranya nanti berkenan, nanti bisa ini aja, bisa saya coba kurasi ya. Saya coba kurasi dan saya mungkin nanti bisa kasih gambaran sedikit kira-kira apa yang perlu diperbaikin sama teman-teman, baik itu dari sisi penamaan secara kekayaan intelektual ataupun dari yang sifatnya non kekayaan intelektual. Nanti bisa tag aku ataupun bisa japri aja. Kalau sudah bikin Instagram ya, kalau ada Instagramnya nanti bisa japri ke saya aja via Instagram biar saya coba nilai. Seperti itu. Kemudian lagi, ini teman-teman berarti 10-10-nya udah ada bikin ini ya, Pak Bambang ya, ada bikin istilahnya dia jualan toko online-nya tuh udah ada ya berarti ya? Ada ya Pak, betul. Oke, berarti memang kalau menurut saya ini sih bukan ini lagi ya, bukan udah benar-benar praktek secara langsung sih ini. Jadi nggak hanya prototipe tapi langsung mereka memasarkan Pak ya, dari hulu sampai hilirnya begitu Pak mereka ini. Betul, baik. Oke, jadi maksud saya adalah ini sih udah menjadi entrepreneur
beneran sih kalau menurut saya gitu loh. Tinggal kalian bisa sustain atau enggak untuk develop kalian punya produk gitu loh. Kalau kalian sustain, ya saya doain somehow nanti bisa sebesar apa, Brodo lah minimal. Brodo, ya. Gitu. Itu sih kira-kiranya. Ya, baik. Tadi ya bisa di tag ya Pak Opi melalui Instagram Pak Opi itu sudah ada tuh @erikpampans. Oke, bisa di follow. Gitu. Betul. Oke, baik. Ini karena Pak Opi juga ada acara lagi. Terima kasih Pak Opi atas kesediaan waktunya untuk berbagi sharing tentang kekayaan intelektual, merek, begitu kepada adik-adik mahasiswa. Semoga ini bisa menjadi bekal ilmu ya bagi adik-adik mahasiswa ini ke depannya jika ingin mengembangkan dari praktikum ini, kemudian nanti kalau ke depannya mau membuat suatu usaha dan dikomersialisasikan lebih jauh, itu kan bisa nanti memiliki dasar hukumnya, punya perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki. Terima kasih Pak Opi, saya sampaikan kembali terima kasih. Mungkin penutup Mas, ya silakan Pak Opi. Saya lupa. Jadi UGM itu salah satu kampus di seputaran Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Solo yang memang sekiranya cukup leading terkait penghasil entrepreneur yang besar di Indonesia saat ini ya, gitu. Jadi kalau kita bicara UGM, itu teman-teman saya yang sampai sekarang saya cukup baik mengenal itu ada Mas saya tiba-tiba jadi lupa ya. Mas siapa ya? Yang punya sate kelapa sate itu siapa ya? Mas Saptuari. Mas Saptuari itu dia dari kehutanan kalau nggak salah. Itu dia punya digital awalnya dia bikin baju, bikin merchandise kan, tapi sekarang dia bikin sate hohah. Terus makanan olahan kambing dengan nama hohah. Itu alumni UGM. Nah, kalian nanti bisa benchmarking ke mereka, atau juga ada namanya Mas Ari, dia dari komunikasi UGM 2012 atau 11 saya lupa, dia pemilik Molai military aksesoris gitu, Mas Bambang. Jadi si Molai ini sudah cukup besar. Nama dia memang tidak terlalu terkenal kayak Brodo atau Erigo, karena pasarnya mereka niche sekali. Mereka punya pelanggan tetap itu TNI, Polri gitu. Karena pakaian yang dihasilkan sama Molai itu, yang dihasilkan sama Mas Ari itu khusus untuk outdoor activity ataupun untuk tentara atau polisi gitu. Jadi military accessories gitu. Nah, itu dua alumni UGM dari beberapa alumni yang saya kenal, itu yang memang sekiranya bagus untuk teman-teman benchmarking atau teman-teman nanti sharing terkait dengan bisnis mereka. Dan rata-rata ya mereka memulai bisnisnya itu ketika di bangku kuliah gitu loh. Ketika di bangku kuliah. Jadi 10 kelompok ini nih cikal bakal entrepreneur baru gitu loh. Nah, nanti kalau memang sekiranya ada yang sustain, bisa tetap Pak Bambang tetap jaga kelompok mereka gitu loh, agar terus, jadi nggak cuma selesai bisnisnya ketika mata kuliah ini selesai. Betul sekali. Itu kira-kiranya. Betul Pak ya. Jadi kita tunggu follow up-nya ini ya. Kita tunggu follow up-nya dari adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Opi atas kesempatannya, atas sharing pengetahuannya gitu. Semoga lain waktu bisa berjumpa lagi dengan Pak Opi ini ya. Baik. Terima kasih Pak Opi. Itu dulu, saya mohon lockout ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Opi. Baik, sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu ya Pak Bambang, sehat-sehat semuanya. Ya, sehat-sehat juga Pak Opi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.